Sejarah hubungan antar agama seringkali dibicarakan dengan emosi, prasangka, dan narasi sepihak. Namun video ini tidak dibuat untuk menyalahkan umat manapun hari ini. Video ini adalah sebuah penelusuran sejarah. Pertanyaannya sederhana, namun sensitif. Siapa yang lebih dulu melakukan kekerasan? Berdasarkan catatan tertulis paling awal dari masing-masing agama, kita akan menelusuri 3 relasi utama dalam sejarah. Yahudi dan Kristen, Yahudi dan Islam, serta Kristen dan Islam. Seluruh pembahasan disusun dengan pendekatan dokumenter, mengacu pada Alkitab, hadis sahih, dan catatan sejarah klasik. Tujuannya bukan kebencian, melainkan kejujuran sejarah. Yahudi dan Kristen. Pada abad pertama Masehi, kekristenan belum berdiri sebagai agama besar. Para pengikut Yesus seluruhnya adalah orang Yahudi. Mereka tidak memiliki negara, tentara, atau kekuasaan hukum. Yesus dari Nazaret ditangkap dan diadili oleh Mahkamah Agama Yahudi, Sanhedrin. Menurut Injil, para imam dan pemimpin agama menuduh Yesus menghujat Allah. Walaupun eksekusi dilakukan oleh pemerintahan Romawi, Injil mencatat bahwa tuntutan hukuman mati datang dari para pemimpin Yahudi. Setelah kematian Yesus, penganiayaan tidak berhenti. Para murid dan pengikutnya dikejar, dipenjara, dan dibunuh. Stefanus, seorang diakon Kristen, dirajam sampai mati oleh massa Yahudi. Petrus dan Yohanes dipenjara oleh otoritas agama. Saulus, yang kelak dikenal sebagai Rasul Paulus, mengakui bahwa ia menangkap dan menganiaya orang Kristen atas izin imam besar. Semua peristiwa ini tercatat dalam kitab Kisah Para Rasul. Kesimpulan sejarahnya jelas. Dalam relasi Yahudi dan Kristen awal, kekerasan lebih dulu dilakukan oleh otoritas Yahudi terhadap komunitas Kristen yang belum memiliki kekuatan apapun. Namun perlu ditegaskan, ini adalah konflik internal abad pertama, Yahudi dan Islam. Tahun 622 Masehi, Muhammad hijrah ke Madinah. Kota ini dihuni oleh berbagai kelompok, termasuk 3 suku Yahudi besar. Bani Kainuka, Bani Nadir, dan Bani Quraiza. Awalnya, hubungan diatur melalui Piagam Madinah. Dokumen ini menjamin hidup berdampingan antara Muslim dan Yahudi. Namun dalam beberapa tahun, konflik bersenjata terjadi. Bani Kainuka adalah suku Yahudi pertama yang ditindak. Mereka diusir dari Madinah setelah dituduh melanggar perjanjian. Peristiwa ini dicatat dalam Sirah Ibnu Ishaq dan hadis Abu Dawud. Kemudian Bani Nadir. Mereka juga diusir, dan harta mereka dirampas. Peristiwa ini tercatat dalam Sahih Bukhari nomor 4037. Dan Sahih Muslim nomor 1769. Peristiwa paling berat adalah yang menimpa Bani Quraiza. Setelah pengepungan, diambil keputusan untuk mengeksekusi pria dewasa. Sementara wanita dan anak-anak dijadikan tawanan. Peristiwa ini tercatat dalam sumber Islam sendiri. Antara lain Sahih Bukhari nomor 3043 dan 4121. Serta Sahih Muslim nomor 1768. Yang perlu dicatat secara jujur. Tidak ada catatan sejarah Yahudi Madinah melakukan pembantaian terhadap Muslim sebelum tindakan-tindakan ini terjadi. Kesimpulan sejarahnya. Dalam relasi Yahudi dan Islam awal di Madinah, kekerasan pertama tercatat dilakukan oleh pihak Islam. Berdasarkan hadis dan sirah Islam sendiri. Kristen dan Islam. Muhammad wafat pada tahun 632 Masehi. Setelah itu, ekspansi militer Islam berkembang dengan sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 1 abad, wilayah-wilayah Kristen utama jatuh ke tangan pasukan Muslim. Suriah, Palestina, Mesir, dan Afrika Utara. Peristiwa ini dicatat oleh sejarawan Muslim seperti Al-Tabari dan sejarawan modern seperti Hugh Kennedy. Penduduk Kristen tidak dibantai secara massal, namun mereka ditempatkan sebagai zimmi, warga non-Muslim dengan status hukum lebih rendah. Mereka diwajibkan membayar jizyah, menghadapi pembatasan sosial, dan kehilangan banyak gereja yang diubah menjadi masjid. Catatan dokumenter. Kristen melindungi pengikut Muhammad di masa awal. Disarankan ditempatkan di awal atau pertengahan bagian 3.
sebelum Islam memiliki kekuatan politik dan militer. Terdapat satu catatan penting yang sering diabaikan dalam diskusi konflik. Pada masa awal dakwah Muhammad di Mekah, para pengikutnya mengalami tekanan, penyiksaan, dan ancaman dari suku Quraisy, yakni suku mereka sendiri. Dalam kondisi terdesak itu, Muhammad justru menyarankan sebagian pengikutnya untuk mengungsi ke wilayah Kristen di Afrika Timur, tepatnya ke kerajaan Aksum atau Habasyah. Penguasa Kristen di wilayah itu dikenal sebagai Najasyi, atau Negus dari Aksum. Menurut catatan sirah Ibnu Ishaq dan hadis, Najasyi memberikan perlindungan penuh kepada para pengungsi Muslim, dan menolak tuntutan Quraisy yang ingin membawa mereka pulang untuk dihukum. Para pengungsi Muslim kemudian hidup aman di bawah perlindungan Kristen, tanpa paksaan agama, dan tanpa kewajiban pajak khusus. Catatan ini menunjukkan bahwa ketika Islam belum memiliki kekuatan, justru penguasa Kristen yang memberikan perlindungan, bukan kekerasan. Fakta ini penting untuk ditegaskan, agar sejarah tidak dipahami secara sepihak. Konflik bersenjata antara Islam dan Kristen baru muncul kemudian, ketika Islam telah berkembang menjadi kekuatan politik dan militer. Setelah wafatnya Muhammad, sejarah mencatat baik perlindungan maupun konflik. Keduanya harus diakui agar pemahaman kita tidak berat sebelah. Semua ini terjadi berabad-abad sebelum Perang Salib, yang baru dimulai pada tahun 1095. Artinya, secara kronologis, kekerasan dan ekspansi bersenjata dalam relasi Kristen dan Islam lebih dulu dilakukan oleh pihak Islam, bukan Kristen. Mengapa konflik ini terjadi? Apakah konflik Yahudi-Kristen berakar pada rasa dipermalukan elit Yahudi oleh Yesus? Jawaban singkat, ya. Tetapi juga dianggap sebagai ancaman terhadap otoritas religius. Penjelasan historis dan teks. Yesus bukan hanya pengkhotbah moral, tapi juga mengajar tanpa otoritas rabbinik formal, mengkritik kemunafikan pemimpin agama, menafsirkan Taurat di luar tradisi resmi. Dalam Injil, Yesus berulang kali mengalahkan ahli Taurat dan Farisi dalam debat publik. Contoh, Matius 23 kecaman langsung terhadap elit agama. Markus 12 ayat 34, tidak ada lagi yang berani bertanya kepadanya. Ini bukan sekadar dipermalukan, tetapi meruntuhkan legitimasi, mengancam posisi sosial dan ekonomi, mengganggu stabilitas politik di bawah Romawi. Yohanes 11 ayat 48 mencatat kekhawatiran mereka. Jika kita biarkan dia, semua orang akan percaya kepadanya, dan orang Romawi akan datang dan mengambil tempat dan bangsa kita. Jadi akar kebencian Yahudi bukan hanya ego, melainkan takut kehilangan kekuasaan. Apakah konflik Islam, Yahudi dan Islam, Kristen berakar pada ajaran Islam itu sendiri? Jawaban jujur, sebagiannya, sebagian konteks politik. Penjelasan. 1. Saat Islam masih lemah tidak ada kekerasan terhadap Kristen. Fakta sejarah menunjukkan Muhammad mengirim pengikutnya ke wilayah Kristen. Penguasa Kristen melindungi Islam. Tidak ada jihad ofensif pada fase Mekah. Artinya, ajaran Islam fase awal tidak menghasilkan kekerasan lintas agama. 2. Saat Islam menjadi negara ajaran dan kekuasaan menyatu. Perubahan besar terjadi setelah hijrah dan terutama setelah Muhammad wafat. Dalam teks Islam sendiri, muncul konsep jihad qital, perang. Konsep zimmi, perintah memerangi hingga tunduk, At-Taubah ayat 29. Ini bukan tafsir barat, tetapi teks normatif yang kemudian dipraktikkan dalam sejarah. Akibatnya adalah ekspansi militer menjadi bagian dari penyebaran kekuasaan. Agama dan negara tidak terpisah. Kekerasan menjadi instrumen legitimasi religius. Di sini, ajaran dan kekuasaan saling memperkuat. Perbandingan Islam dengan Kristen. Kristen awal. 400 tahun pertama tanpa kekuatan militer. Ajaran Yesus tidak mengandung perintah perang agama. Kekerasan Kristen baru muncul setelah jadi agama resmi negara Romawi sekitar akhir abad 3 Masehi. Islam. Sejak awal Madinah agama negara. Nabi berperan sebagai pemimpin spiritual dan militer.
Kekerasan dibenarkan teks dalam konteks tertentu. Penutup. Pada akhirnya kita harus memahami bahwa sejarah tidak ditulis untuk membangkitkan kebencian. Sejarah ditulis untuk dipahami. Fakta-fakta yang disampaikan dalam video ini merupakan peristiwa pada masa tertentu, dalam konteks politik dan kekuasaan tertentu. Kejujuran terhadap sejarah justru menjadi dasar dialog yang sehat, bukan permusuhan. Memahami masa lalu dengan jujur adalah langkah pertama untuk membangun masa depan yang lebih dewasa.